Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Selamat datang pada pembelajaran Matematika Peminatan di kelas 12 IPA bersama Ibu Mita Kurnia. Baiklah Anda semuanya, materi kita pada semester 1 yaitu ada 3 bab, yaitu yang pertama limit fungsi trigonometri dan limit ketahinggaan. Bab yang kedua yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, dan yang bab 3 yaitu tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Untuk yang pertama, langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu tentang limit trigonometri dan limit ketahinggaan. Kita mulai dari yang poin pertama yaitu limit trigonometri. Nah, pada limit trigonometri ini kita akan membahas ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama konsep limit trigonometri, yang kedua sifat khusus dari limit fungsi trigonometri, dan yang ketiga itu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Oke, kita masuk pada konsep limit fungsi trigonometri. Untuk memahami konsep limit trigonometri, kita harus mempunyai sebuah fungsi trigonometri yang variabel bebasnya berubah mendekati suatu nilai tertentu. Jika nilai dari fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, kita sebut L merupakan nilai limit dari f(x) di mana x mendekati A. Dapat kita tulis limit x menuju A dari fungsi f(x) adalah L. Sekarang kita masuk ke sifat khusus limit fungsi trigonometri untuk x menuju 0. Yang pertama kita lihat limit x menuju 0, sin x per x itu sama dengan limit x menuju 0 untuk x per sin x. Itu dibalikkan dari yang awal, x-nya di bawah, sekarang x-nya di atas. Hasilnya itu sama dengan 1, sama ya artinya. Yang kedua, limit x menuju 0 tan x per x itu sama artinya dengan limit x menuju 0 x per tan x, hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian limit x menuju 0 untuk sin ax per bx itu sama artinya dengan limit x menuju 0 ax per sin bx, itu kita balikan sinnya di atas yang tadi, sekarang sinnya di bawah. Maka hasilnya kita ambil koefisiennya saja. Kalau di atas koefisiennya A maka A, kalau di bawah koefisiennya B maka dia per B, maka dapat A per B. Kemudian limit x menuju 0 untuk tan ax per bx itu sama artinya dengan limit x menuju 0 untuk ax per tan bx, itu istilahnya juga diambil koefisiennya yang atas A dan per yang di bawah B, itu dapat A per B. Selanjutnya yang di samping limit x menuju 0 untuk sin ax per sin bx, ini untuk yang sama sin per sin, itu juga sama hasilnya dengan limit x menuju 0, kita ambil tangen ax per tangen bx, itu sama-sama tan per tan, itu hasilnya juga diambil koefisiennya yaitu A per B. Kemudian limit x menuju 0 untuk sin ax per tan bx, ini sin dengan tan, itu sama dengan limit x menuju 0 tan ax per sin bx, ataupun dibalik itu juga sama hasilnya itu A per B. Ini hanya berlaku untuk sin dan tan saja, untuk cos tidak berlaku sifat ini. Baiklah, kita lanjutkan ke menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebelum kita menentukan nilai limit fungsi trigonometri, mari kita lihat kembali dan ingat rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah Ananda pelajari di kelas 11 semester lalu. Ini adalah rumus-rumus yang sudah pernah Ananda pelajari di kelas 11 lalu, ataupun di kelas 10 juga ada beberapa. Silakan Anda lihat kembali dan ingat apa-apa saja rumusnya dan bentuk-bentuknya. Bagaimana? Sudah ingat kembali rumus yang Ibu berikan tadi? Jika masih ada yang terlupa, boleh nanti dilihat kembali rumusnya dan dipahami lagi ya. Baiklah, kita lanjut ke cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri.
yaitu ada 3. Yang pertama dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara faktorisasi, yang ketiga menggunakan sifat khusus limit trigonometri yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung. Kita langsung lihat contohnya, yaitu nilai limit dari limit X menuju V per 3 sin 2X per cos X. Dengan cara substitusi langsung, kita bisa langsung memasukkan nilai X ke soal. Kita lihat di soal, X-nya menuju V per 3. V per 3 itu sama dengan 180 per 3, karena nilai V itu 180. Berarti 180 per 3 itu adalah 60 derajat. Ya, kita masukkan langsung nilai X-nya, kita lihat. Berarti soalnya sin 2X per cos X itu sama dengan sin 2, maka X-nya diganti dengan V per 3, dan cos X-nya diganti dengan V per 3 juga. Maka didapat sin 2 V per 3 per cos V per 3. Sin 2 V per 3 yaitu, ini dapat 2 kali 180 per 3, dapat setengah akar 3, dan V per 3 yaitu cos 60 ya, dapat setengah, maka setengah akar 3 bagi setengah yaitu dapat akar 3. Dengan cara substitusi langsung, kadang kita juga memperoleh nilai limit berupa 0 per 0, atau tengah per tengah, atau tengah atau min tengah. Kalau dari contoh di atas itu kita dapat langsung nilainya itu akar 3. Bagaimana kalau kasusnya kita tidak dapat hasilnya, kita dapat 0 per 0, atau tengah per tengah, atau tengah saja atau negatif tengah. Itu adalah bentuk tak tentu. Kalau kita ketemu bentuk tak tentu, maka kita harus melakukan cara kedua ataupun cara ketiga, yaitu dengan faktorisasi atau menggunakan sifat khusus fungsi trigonometri dengan mengubah fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cara faktorisasi. Kita langsung lihat contoh, yaitu tentukan nilai dari limit X menuju V per 4 dari cos 2X per sin X dikurang cos X. Cara pembahasannya yaitu, kalau kita substitusi langsung seperti cara yang pertama tadi, kita akan mendapatkan bentuk 0 per 0. Boleh diuji, cos 2 kali 0 sin 0 dikurang cos 0, maka itu dapatnya hasil 0 per 0. Kalau kita dapat hasil 0 per 0, maka itu adalah bentuk tertentu. Kita harus ubah dulu bentuk fungsinya menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X untuk mengubah cos 2X-nya. Kemudian kita faktorkan dengan selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Setelah itu, ini adalah rumus dari cos 2X. Kita pilih yang cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X agar nanti bisa dicoret dengan penyebutnya di bawah, yaitu sin X dikurang cos X. Sehingga kita akan peroleh seperti ini. Cos 2X tadi kita ubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, dan di bawahnya tetap sin X dikurang cos X. Kemudian akan bertemu cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, kita faktorkan menjadi yang satu tambah, yang satu kurang, yaitu cos X kurang sin X, satu lagi cos X ditambah sin X per sin X dikurang cos X. Karena di atas ada cos X dikurang sin X dan di bawah ada sin X kurang cos X, itu bentuknya sama-sama kurang tapi terbalik, maka kita bisa coret dengan syarat yang salah satunya akan menjadi negatif. Ya, maka kita dapatkan nanti negatif cos X ditambah sin X. Negatifnya itu dapat dari, karena yang kita coret itu salah satunya kita balikkan, maka harus ada tanda negatifnya, kecuali dia sama. Kalau sama, dia cos X dikurang sin X, yang di bawahnya juga cos X dikurang sin X, dia tidak dipakai negatif lagi. Tapi kalau terbalik, maka muncullah negatif. Kemudian didapatkan negatif cos X ditambah sin X. Baru kita substitusi lagi V per 4-nya. Menjadi negatif cos V per 4 ditambah sin V per 4. V per 4 itu adalah 180 bagi 4 dapat 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Maka jika kita tambahkan, didapatkan negatif akar 2. Selanjutnya, kita menggunakan sifat-sifat khusus trigonometri.
Nah, ini ada contoh, ada 3 buah contoh Ibu berikan. Yang pertama, menentukan limit X menuju 0 sin 3X per 2X. Yang kedua, limit X menuju 0 5X per 3 sin 3X. Yang ketiga itu limit X menuju 0 1 kurang cos 2X per X tan 2X. Untuk penyelesaian pertama yaitu limit X menuju 0 sin 3X per 2X. Itu akan kita uraikan menjadi limit X menuju 0 sin 3X per 2X atau kita kalikan dengan 3X per 3X. Kemudian kita pasangkan sin 3X dengan 3X, kemudian 3X per 2X. Kalau sin 3X per 3X itu berdasarkan sifat itu akan mendapatkan hasil 3 per 3 yaitu 1. Kalau 3X per 2X itu kita coret X-nya dapat nilai 3 per 2. Ini kalau kita uraikan dikalikan dengan 3X per 3X. Kalau mau langsung kita boleh dapat ambil koefisiennya langsung yaitu 3 per 2 sin 3 koefisien di X-nya, kemudian per-nya koefisiennya juga 2, maka dapat hasilnya 3 per 2 itu cara langsungnya, atau boleh dikalikan juga seperti yang di awal tadi. Untuk yang kedua, yaitu limit X menuju 0, 5X per 3 sin 3X, itu kita kalikan juga dengan 3X per 3X, karena sin-nya mempunyai variabel dan koefisien 3X, maka kita kalikan 3X per 3X. Maka kita uraikan 3X per 3 sin 3X dikali 5X per 3X. Yang 3X kita kumpulkan di atas sin 3X agar bisa kita pasangkan dengan sin 3X. Yang 3 ini kita pisahkan menjadi 1 per 3. Yang 3X per sin 3X kita satukan, kemudian tinggal yang 5X per 3X. Untuk 1 per 3, 3X per sin 3X menjadi 1 karena 3 per 3. Kemudian 5X per 3X didapatkan 5 per 3, dapatlah hasilnya 5 per 9. Contoh yang ketiga, yaitu limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per X tan 2X. Kalau yang ini, kalau kita substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita harus mengubahnya dulu. Itu kita harus mengubah cos 2X. Cos 2X yang kita ubah, yaitu kita pilih, ini ada tadi cos 2X ada 3, kita pilih yang 1 kurang 2 sin kuadrat X. Maka diperoleh 1 kurang cos 2X per X tan 2X, yang cos 2X yang kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Di 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat X per X tan 2X. 1 kurang 1 habis, maka negatif ketemu negatif tinggal plus 2 sin kuadrat X per X tan 2X. Kemudian kita pisahkan koefisiennya dan sin X kita satukan dengan X. Sin X-nya terlebih dahulu kita pisahkan dulu karena dia kuadrat, kita buat sin X sin X. Yang tan 2X kita pisahkan juga dengan X, maka sin X boleh kita pasangkan dengan X, sin X yang satu lagi kita pasangkan dengan tan 2X. Berdasarkan sifat, sin X per X itu dapat 1, yang 2 tadi turun, yang sin X per tan 2X itu koefisien di atas 1, koefisien di bawah 2, maka dapat 1 per 2. Kita kalikan semuanya, dapat hasilnya 1. Setelah pembahasan contoh soal tadi, jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu lewat grup ataupun lewat japri WA ke Ibu. Dan apabila telah selesai, nanti silakan Anda kerjakan tugasnya. Ini ada 3 soal. Silakan kerjakan berdasarkan apa cara yang bisa digunakan untuk tugas soal berikut, maupun cara substitusi kah, faktorisasi kah, atau dengan sifat-sifat limit. Pilihlah cara yang sesuai. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan berdasarkan ketentuan yang sudah Ibu berikan di bawah ini. Baiklah Anda semuanya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh-contoh soal versi lain yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, dan akan kita bahas nanti. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.